Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan kita ini, ya, kita berdoa dulu ya. Coba Leo dipimpin doa dulu, ya, teman-temannya. Persiapan berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya mau cek dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Aurel. Kenapa Aurel? Sakit izin atau nggak ada keterangan? Sakit apa? Sakit hati. Aurel kayaknya minggu kemarin nggak masalah dia. Sakit ya? Sakit. Ada surat izinnya, benar-benar ya. Oke, ya. Jadi makanya kan sekarang itu memang banyak musim apa ya? Musim kemarau, kemudian hujan, kemarau lagi kan tidak menentu ya. Nah itu ada apa? Efeknya ke tubuh kita itu biasanya kalau yang nggak kuat ya kaku, sakit. Gitu kan. Makanya dijaga kesehatannya. Apalagi ini sudah musim-musim akhir ya. Kemarin kan habis ujian masih nanti udah kelas 3 ini mepet waktunya cepat untuk menuju ke Januari buat makanya dijaga kesehatan. Dan kan sekarang itu kan tahu fenomena yang katanya rame itu ya di TikTok di berita tanggal 21 Desember 2022 fenomena apa? Sosis apa? Sosis sama soltis ya? Ya soltis. Jadi fenomena soltis itu kayak apa ya? Itu adanya itu kan posisi matahari dengan bumi itu kalau nggak salah di yang cenderung dekat ke selatan sehingga nanti itu mempengaruhi lamanya apa itu hari. Iya. Jadi nanti kita itu kayaknya ada yang di belahan bumi mana gitu siangnya lama gitu ya. Kayak kutub selatan itu. Kutub selatan itu siangnya nanti lama. Nah ini bahaya kalau kutub selatan lama kan panas ya. Kira panas ya sih lama-lama mencair gitu kan ya. Nah ini bahaya gitu. Kemudian juga mengalami perubahan iklimnya kita itu ya. Bisa-bisa di Indonesia turun salju. Tahu Indonesia turun salju mah seneng gitu ya malah bingung. Nah, makanya jaga kesehatannya ya. Oke, berikutnya sebelum kita mulai kegiatan hari ini ya, biar konsentrasinya terfokus gitu ya. Saya punya satu permainan gitu ya. Permainannya ya seperti biasanya. Tapi biasanya walaupun kita pemainnya kalian itu masih salah-salah aja gitu ya. Nah, sudah paham kan biasanya instruksinya satu ya. Kalau saya bilang tepuk satu, tepuk satu kali. Kalau saya bilang tepuk dua, tepuk dua kali. Kalau saya bilang tepuk tiga, tepuk tiga kali. Paham? Tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, satu. Paham ya, nggak paham ya. Konsentrasi. Kalau saya bilang tepuk satu, tepuk satu. Bilang tepuk dua, tepuk dua. Bilang tepuk tiga, tepuk tiga. Dua. Tepuk tiga. Tepuk dua. Tepuk satu. Satu. Oke, kasih aplaus. Itu ya konsentrasi. Nanti konsentrasi kalian. Baik, berikutnya di pertemuan minggu kemarin ya kita kan sudah belajar ya tentang program pengolah kata. Kemarin dulu. Nah, pengolah kata. Pembuat presentasi PowerPoint. Oh, pengolah kata. Suka bermain kata-kata ya. PowerPoint ya. Kemarin PowerPoint kita belajar tentang apa ya? Pengenalan? Iya. Bukunya ada menu, ada ikonnya ini fungsinya untuk apa ya kan? Nah, sudah presentasi masing-masing ya. Lah kok kata sih wingi gitu. Oke, baik ya. Kemudian itu nanti yang kemarin kita pelajari. Nah, di hari ini nanti kita lanjutkan dari pertemuan kemarin gitu ya. Nah, sekali ini kita yang akan kita pelajari itu fokus ke apanya?
apanya? Langkah-langkahnya atau tahap-tahapan pemakaiannya. Kalian harus bisa menunjukkannya, gitu ya. Nah, PowerPoint ini, gitu ya. Nah, manfaatnya nanti kan kemarin bisa sudah disebutkan untuk apa? Untuk presentasi, kemudian membantu apa? Mempermudah ketika kita mau berkomunikasi ya kan, karena ada apa? Tampilan visual, bisa untuk video dan lain-lain. Kemudian ketika di masyarakat kegunaannya juga banyak. Oke, berikutnya nanti di pertemuan kali ini, kalau kemarin KD-nya kan KD-nya itu kan tentang memahami ya, tentang pengetahuan ya, memahami menu dan icon yang ada pada PowerPoint. Nah, sekarang kita masuk ke ranah keterampilannya, yaitu apa? Apa? Menalar. Jadi tadi menalar menu dan icon yang ada pada program PowerPoint. Kemudian indikator capaian yang harus kita capai pada hari ini yaitu nanti kalian harus bisa menunjukkan ya fungsi dan menu pada icon. Selain itu juga harus bisa nanti ya langkah-langkahnya ini pemakaiannya apa gitu ya. Nah, maka itulah kompetensi dasar dan indikator capaian yang harus kita capai. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini itu tadi kalian harus bisa menunjukkan ya fungsi menu dan ikon, kemudian langkah-langkahnya juga, kemudian nah itu ya nanti juga diaplikasikan. Bagaimana aplikasinya? Mas Pak pakai nggak ada komputernya. Nanti kita nggak pakai komputer dulu. Nah nanti belum, nanti lebih ke praktikum di pertemuan yang berikutnya. Gitu ya. Nanti kemarin kan sudah saya suruh membawa apa? Di kemarin. Ayo membawa apa? Lali, lupa. Membawa slide, dia kan Leo bawa apa nggak Leo? Wah ini Leo itu ngaku nggak bawa ini rasanya ini. Gak apa-apa ya? Lupa. Lah Leo aku bikin main kayak gitu. Nah, itu ya. Lupa itu. Ya nanti di kelompoknya nanti bentuk kelompok ya. Ya cuma Leo cari kelompok yang enggak bawa gitu ya. Nanti biar enak. Nah, oke. Berikutnya itu ya nanti tujuan pelajaran kita ya kita bisa menentukan itu ya melalui nanti diskusi presentasi dengan saya memberikan ceramah ini kita melihat video itu kan ya. Nah itu nanti pembelajaran kita. Kemudian nanti ya setelah ini akan saya lakukan sebuah pretest ya, nah, seperti yang kemarin. Jadi sebelum itu saya tes dulu, nanti saya kasih soal di kuisis sampai kuisis pretest untuk tes kemampuan kalian di awal ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Wah, aku sampai gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Lanjut. Oke. Sekarang tolong apa itu dibuka WA-nya, linknya akan saya kirim ke grup WhatsApp ya. Saya kirim ke grup WhatsApp. Oke, saya kirim ke grup WhatsApp ya. Ini aja. Dibuka yang pretest pertemuan 2 sudah belum ya? Belum, sebentar. Biasa masih munyek gitu ya. Munyek. Gedung kalau mau dia internetnya ya masuk puisi saja lama. Terus itu
ke pos pretest pertemuan 2. Oke, tugaskan. Bentar ya. Siap-siap di grup WA IPA 3. Oke, sambil saya tampilkan di layar ya, biar di LCD biar jelas. Nanti siapa aja yang masuk biar kita tahu. Salin link, kemudian 43 ya. Oke, sudah. Link ada di grup WA. Silakan diakses, kemudian langsung. Nah, itu ya. Sambil di sini saya lihat. Saya pengen tahu hasilnya. Siapa yang memegang? Jangan lupa suara dimatikan ya, lagunya ya. Biasanya kan orang lagu nih. Nah, oke. Ayo. Mulai. Siapa yang masuk dulu? 5 menit. Cepat itu. 10 soal aja ya. Nah, 5 menit. Oke. Sulit ya wifi-nya ya? Nah, itu. Nah, masuk ini. Ada siapa ya? Leo masuk. Terus siapa lagi? Belum, Pak. Kenapa? Ya, oke, langsung start game ya. Langsung start game. Oke, sudah? Saya restart dulu. Nah, itu siapa aja yang masuk udah banyak ya. Ramadhani masih memimpin ya. Ramadhani disusul oleh Revalina, Umaisa, Luluin, yuk. Terus Luluin. Ayo terus. Oke, sudah selesai? Belum. Baru dimulai ya. Maklum ya, wifi-nya agak kebut-kebut ya. Oke, lanjut lagi. Umaisa memimpin, masih Umaisa. Maila, terus Luluin, Ramadhani, Evalina. Ramadhani masih memimpin. Dah? Belum. Satu soal itu tiga kok. Tiga apa? 30 detik. Oke. Masih memimpin Rumaisa Rumaki. Tadi malam yang menang siapa ya? Bolanya. Argentina ya? Aduh. Kuda hitamnya ternyata kalah ya. Ngaku kuenya kalah ya. Prancis apa? Tadi malam Prancis melawan Argentina ya?
malah artis kalah. Boleh. Nanti malam mana? Pak saya nggak suka bola. Wah, nggak suka bola, kamu sukanya cewek ya? Nah, suka Pak. Senangannya cewek ya, nggak suka bola. Yo mesti aja no. Bola kok suka, maksudnya main bola. Ayo lu, sudah lu? Belum Pak. Belum? Nggak bisa masuk Pak. Oh, nggak bisa masuk. Oke. Satu, saya refresh dulu. Nah, oke. Sudah selesai semua ya. Ternyata setelah kita lihat ya, nah itu hasilnya nilainya masih di bawah, ada yang paling tertinggi 55 masih ya, atas nama Rumaisa tadi ya, 55. Terus yang lain ada yang 45, ada yang 40, rata-ratanya 45, ada di 45. Nah berarti di pretest ini hasilnya itu ya. Nanti mungkin setelah kita belajar hari ini, nanti di proses kalian bisa meningkatkan kemampuan kalian ya. Oke? Baiklah. Berikutnya, nah wis sudah ya, jangan dipikir ya, yang lalu biarlah berlalu ya. Walaupun sekarang jelek, nanti kita perbaiki di post test. Oke. Nah untuk materi kali ini, hari ini saya putarkan nanti satu buah video ya, penjelasan tentang langkah-langkah pembuatan masing-masing menu. Bagaimana kita menunjukkan ini fungsinya apa, langkah-langkahnya bagaimana dari Microsoft PowerPoint. Jadi tolong nanti diperhatikan sambil dicatat informasi-informasi yang penting. Kan kemarin juga sudah saya share ebook ya, nah, dan bahan ajarnya. Kemudian itu nanti setelah selesai dicocokkan dengan apa informasi yang sampean dapatkan itu tadi ya. Nah nanti informasinya ini apa sih gitu ya, nanti ditulis sambil nanti kerjakan KBD juga. Oke, sekarang saya putarkan videonya. English is my second language. As a blogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Arisula. Di sini kami akan selalu banyak panduan untuk kita belajar bersama. Mari kita membangun bersama channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Selamat siang, mari kita belajar lagi di sini. Kami akan membahas tentang PowerPoint. Akan memberi panduan yaitu tentang PowerPoint. Oke, sebelum kita lanjut ke panduan, kita buka terlebih dahulu dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang akan kita pelajari di sini? Nah, ini yang akan kita pelajari. Oke, mari kita lanjut, kita buka PowerPoint-nya. Nah, jika PowerPoint sudah terbuka seperti ini, sekarang kita akan melakukan yang pertama, bagaimana cara menambahkan slide baru. Oke, ini kan slide-nya cuma satu. Jadi jika kita ingin menambahkan sebuah slide baru, Anda klik di sini saja. Klik kanan, lalu pilih New Slide. Nah, bisa Anda lihat, Anda juga bisa melakukannya di sini. Nah, oke, ini sudah menjadi 2 slide. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengganti background ini? Oke, cara menggantinya sama Anda ingin menggantinya dengan background apa terserah. Jika Anda ingin menggantinya dengan background foto, Anda klik di sini, lalu pilih Fill, lalu Anda cari yang akan Anda gunakan. Satu contoh di sini saya akan menggunakan background ini. Oke, lalu close. Nah, bisa Anda lihat di sini juga sama. Nah, Anda bisa menggantinya. Lanjut, bagaimana cara menambahkan layout? Nah, cara menambahkannya seperti ini. Anda klik kanan, lalu pilih layout. Oke, di sini Anda pilih desainnya. Nah, satu contoh di sini saya akan menggunakan yang ini. Nah, ini adalah layout kita. Nah, sekarang bagaimana cara mengaktifkan ruler? Nah, klik kanan, coba pilih ruler. Nah, ini sudah aktif. Nanti saya jelaskan fungsi ini. Oke,
lanjut, bagaimana cara menambahkan fitur? Cara menambahkan fitur di sini Anda bisa lihat di bagian laptopnya. Anda bisa klik insert fitur saja langsung, lalu Anda cari fiturnya, misalkan yang ini. Nah, jadi langsung masuk. Atau jika Anda ingin menambahkan secara manual, Anda klik insert, lalu pilih fitur, lalu Anda masukkan. Nah, seperti ini. Itu cara menambahkan fitur. Oke, ini ada 2 fitur yang kami masukkan. Nah, selanjutnya cara menambahkan snap. Anda masuk insert, lalu pilih snap di sini. Kita tambahkan di sini misalkan. Oke, kita tambahkan di sini. Ini snap kita bisa ubah tulisannya. Misalkan yang ini atau yang ini atau yang terserah Anda, tulisannya bisa kita ganti. Nah, misalkan yang ini, Anda juga bisa menggantinya dengan foto atau apa. Anda klik format, lalu pilih format background di sini Anda pilih. Oke, ini saya akan menggunakan yang ini saja. Klik ke sini, kita bisa menambahkan warna gloss. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara menambahkan teks di sini? Di Snapchat Anda klik kanan, lalu pilih edit text. Nah, seperti ini. Contohnya, saya akan menulis klik di sini. Nah, kita ganti tulisan teksnya, Anda bisa ganti di sini. Terserah Anda. Nah, ini kita bisa perbesar. Oke, jadinya seperti ini. Ini cara menambahkan teks pada Snap. Nah, terus bagaimana cara menambahkan link? Nah, satu contoh misalkan di sini dalamnya ada link yang bisa diklik nanti masuk ke website. Caranya seperti ini, kita buka terlebih dahulu, lalu Anda masuk insert, lalu Anda pilih hyperlink. Selanjutnya di sini tulis linknya. Misalkan di sini saya akan menulis www.arisalula.com. Nah, klik OK. Oke, seperti itu. Sekarang bagaimana cara menambahkan tombol aktif? Nah, satu contoh di sini saya akan membuat sebuah snap sebagai ikon tombol. Oke, yang ini saja. Kita akan klik di sini. Oke, di sini saya tulis. Hai desainer, aku datang. Halo. Sesuatu yang gratis itu. Dari mana uangnya YouTuber ya? Dari sini. Dari iklan ini ya. Oke. Detail. Oke, seperti ini. Kita ganti desainnya. Nah, jadi nanti kalau kita klik di sini akan melihat informasi secara detail. Anda klik pada detail, ini ikon yang sudah kita buat, lalu Anda pilih insert, lalu pilih aktif di sini. Nah, selanjutnya Anda pilih hyperlink top di sini, lalu Anda klik, lalu Anda pilih slide. Saya akan mengarahkan ke halaman berikutnya di step 2. Kita klik di sini, lalu pilih OK. Di sini Anda bisa menambahkan efeknya. Nah, misalkan ini, lalu klik OK. Nah, halaman 2 saya isi contoh hewan lucu. Oke, seperti ini. Kita kembali lagi ke sini. Kita tes apakah tombol ini sudah berfungsi. Jadi nanti akan mengarah ke halaman 2, step 2. Klik di sini, kita tes. Nah, coba kita klik ini, kita. Nah, bisa Anda lihat langsung masuk ke sini. Oke, jadi seperti itu cara menambahkan tombol aktif. Kita kembali lagi. Oke, lanjut. Bagaimana cara memutar teks? Nah, di sini saya akan membuat sebuah teks apa ya, yang ini saja. Misalkan detail info. Oke. Nah, ini kan posisinya seperti ini teksnya. Bagaimana cara memutar teksnya? Nanti ketika diklik detail masuk. Kita masuk kok. Lalu di sini Anda pilih yang ini. Lalu Anda tinggal pilih yang mana teksnya. Nah, suatu contoh yang ini sudah terputar seperti ini. Kita tinggal tempatkan di sini, kita bisa perkecil. Oke, di sini.
Sebenarnya tadi sudah dijelaskan, yaitu menambahkan WhatsApp teks berwarna. Di sini saya akan menambahkan teks WhatsApp. Anda masuk insert lalu pilih WhatsApp. Nah, ini teksnya. Satu contoh di sini saya akan menambahkan teks 12 menit belajar PowerPoint. Oke, seperti ini. Kita dapat menggantinya huruf kapital semua, ada blok semua, lalu masuk box. Lalu ada klik di sini, pilih yang ini. Oke, ini kapital semua. Kita kecilkan. Nah, kita bisa tempatkan di sini. Yang ini kita bisa hapus saja, ada klik di atas pada kita tempatkan. Oke. Sekarang kita geser di atas. Oke, seperti ini. Ini menambah teks berwarna menggunakan WhatsApp. Anda bisa mengganti desainnya di sini. Banyak desain yang bisa Anda gunakan. Oke, lanjut. Menambahkan animasi atau efek bergerak. Nah, jadi saya akan menambahkan animasi pada efek ini. Caranya, Anda masuk animasi di sini. Nah, di sini ada banyak efek. Suatu contoh yang ini. Nah, ini efek. Di sini kita klik banyak sekali. Oke. Satu contoh akan menggunakan efek ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lanjut. Terus bagaimana cara mengatur efek ini? Cara mengaturnya Anda klik terlebih dahulu, lalu Anda masuk animasi panel di sini. Jika Anda ingin memperlambat efek ini, Anda panjangin saja. Oke, seperti ini. Nanti Anda semakin lambat gerakannya. Bisa terlihat. Nah, ini semakin lambat. Nah, jika Anda ingin informasi ditulis ya target video. mengatur atau menyiapkan masalah itu tadi. Oke, ini akan start secara otomatis. Jika Jika Anda ingin menambah efek lagi di sini, Anda klik add animation di sini. Anda pilih misalkan setelah efek seperti itu, efeknya berganti menjadi seperti ini. Nah, ini kan ada dua efek untuk satu teks. Anda geser ke sini saja. Nah, coba kita perhatikan nanti berganti efek. Nah, ini sudah berganti jadi dua efek. Di sini di halaman 2 saya akan menambahkan format background. Nah, biar semakin menarik. Kayak ini. Oke, lanjut. Di sini saya akan menambahkan iklan lagi ya. Nah, transition setiap slide. Kita masuk halaman awal terlebih dahulu, jadi perpindahan di sini ada slide-nya. Oke, masuk ke sini transition, ada pilih efeknya. Di sini banyak efek. Nah, contoh seperti ini. Nah, terserah Anda pilih yang mana. Saya akan menggunakan efek yang ini saja. Ini menarik sekali. Oke, efek pecah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan efek. Nah, yang ini saja. Jika kita play, hasilnya seperti apa sih, Bu? Nah, hasilnya seperti ini. Bagaimana cara menambahkan efek pada transition ini? Anda klik audio di sini. Ini banyak sekali. Nah, efeknya. Oke, coba kita play. Nah, ada audio seperti itu. Oke, di sini saya akan menambahkan audio. Oke, seperti ini. Itu cara menambahkan audio efek. Terus yang terakhir yaitu menyimpan hasil agar bisa di-play langsung. Nah, untuk menyimpan agar hasilnya bisa di-play secara langsung, Anda klik file, lalu pilih save as. Di sini Anda pilih PowerPoint Show di sini. Oke, lalu Anda isikan namanya misalkan 12 menit belajar PowerPoint. Seperti ini, lalu klik save. Oke, ini selesai. Coba kita tutup, kita lihat hasilnya. Nanti hasilnya kalau kita buka langsung flash secara otomatis. Nah, ini. Coba kita lihat.
Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat efeknya di atas. Nanti surat itu ganti warna. Oke. Dari sini. Enter, selesai. Nah, dari itu tadi ada yang kurang atau tidak? Kira-kira ada masalah yang mengganjal atau masalah yang kurang di video itu apa tidak? Oke. Aja lu. Ayo apa? Kira-kira yang biar kita lanjutkan. Ayo. Permasalahannya tadi apa ya di situ? Video itu. Dia membuat hyperlink tapi belum terkonek. Nah, nanti masalahnya itu silakan nanti ya setelah melihat itu kan ada cara-caranya tadi juga ya. Tapi sama dia nggak diaplikasikan, tapi langkah-langkahnya ditunjukkan tadi. Ayo, paham enggak cara pola informasinya? Nah, jadi itu silakan nanti dipecahkan ya berkelompok. Nanti akan saya bagikan KPD, pecahkan di kesimpulan nanti kira-kira bagaimana sih langkah-langkah yang utama menerapkan itu tadi, hyperlink itu tadi ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Ini sudah ada, cuma tidak diaplikasi. Aplikasi di sini menjadi tidak diklik tadi ya, diklik langsung jadi gitu loh ya. Nah, cuma di situ sudah ada. Nah, nanti sampean solusinya bagaimana biar tombol detail itu nanti kan ada tombol detail. Nah, ketika tombol detail diklik itu langsung mengarah ke slide selanjutnya atau mengarah ke slide lain. Paham ya? Oke. Baik. Sekarang saya bagikan KPD, nanti silakan berkelompok ya, membuat kelompok. Satu kelompok itu 4 orang. Ini kayaknya sudah heterogen, cinta sehidup semati atau bagaimana gitu ya. Ayo baik, untuk kelompok saya hitung sampai 5. Silakan kalau mau pindah, ini ngetes kerukunan kalian di kelas ya. Kalau 1 saya hitung ya, langsung mau ganti silakan, mau lupa silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Saya tambah lagi 5. 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ya tadi sudah kelompok ini ya, kelompoknya ini 4, 4, 4, 4, 4. Saya yakin ini sudah aja tidak sesuai dengan absen kan ya. Oke. Nah, silakan. Ini saya bagikan LKPD-nya ya. Ini ada LKPD warna-warni kan. Nah, ini warna-warni. Nanti silakan sesuai petunjuk yang ada di sini diselesaikan LKPD-nya, kemudian sambil didiskusikan dengan temannya. Kira-kira nanti ini apa ya jawabannya, kemudian ini solusi pemecahannya bagaimana ya, gitu ya. Didiskusikan ya. Nanti selesai diskusi, kalian presentasi masing-masing kelompok, silakan 2 orang perwakilan. Ya, dan masing-masing kelompok tolong ketika temannya di depan siap-siap 1 pertanyaan. Paham ya? Paham kok kayak gitu dong, paham ya? Gitu loh, hantar gue kalau lemes ngono kayak enggak mangan itu. Sarapan apa tidak tadi pagi? Sama saya juga belum sarapan. Nanti kasih aja baru-baru. Oh ya benar nih. Tenang. Oke ya. Tenang. Oke ya, saya bagi ya. Ini. LKPD. Jangan lupa kasih nama kelompok ya. Nama kelompok. Oh, mau ke kamar mandi? Silakan. Yang mau di kamar mandi? Ya, silakan. Awas. Ya, apa-apa udah aja nanti daripada kompol. Oke. Ya sudah ya. Silakan dibuka. Isi nama kelompoknya, anggotanya siapa, nama kelompoknya apa. Ya. Mau dikasih Cici Caca. Silakan mau dikasih apa silakan. Ya, oke.
Oke, silakan. Nah, nanti presentasinya itu. Jadi pilih salah satu ini. Sama. Tolong ya, kembalian KPD kemarin yang sudah saya bagi minggu kemarin, tolong dikumpulkan jadi satu, jangan dibuang loh ya. Dikumpulkan, nanti saya ambil. Masih ada kan? Masih. Nanti kumpulkan ke saya ambil ini. Tuvaline. Oke, saya kasih waktu sampai jam 8.35 ya. 8.35, 8.40. Sekarang 8.16. Ngantuk, aduh. Akan melihat bayi. Melihat bayi ya Pak Bengi. Kalau udah ngantuk itu memang sulit dipertahankan. Ngantuk tidur ya tidur aja. Tidur aja sudah. Masih sama apa yang mau ngantuk. Kadang bapak yang Korea. Oke ya, jadi nanti yang dipresentasikan satu di situ kan ada suruh milih slide ya. Bisa browsing, buka e-booknya yang kemarin saya bagi, bahan ajarnya dibuka juga kemarin. Ada beberapa modul yang saya kasih, bisa dibuka. Kemudian ditemukan atas permasalahan tadi ya. Ya, posisi caranya kayak perminggu tadi. Ya, Alia, sudah selesai. Kalian kerjasama. Ada yang ditanyakan? Ditanyakan? Terlihat? Ya, yang itu pertama itu diisi dulu apa? Pilih tradisinya ya. Itu tradisi ya. Tradisi. Terus tadi kedua baliknya apa itu? Baliknya. Nah, tradisi di situ dijelaskan ya. Kemudian itu kan ada apa? Gambar satu disuruh analisa ya. Nah, analisanya di bawahnya itu apa? Itu apa aja yang dipakai ini dan tunjukkan di ya. Kemudian bawahnya ini baliknya. Nah, itu tadi ya. Isi kita itu. Kemudian banyak lagi urutan menyangkut masalah yang tadi ya. Nah, nanti ketika temannya maju ada di sini. Yang mana? Ya. Jadi yang pertama itu simpulan itu ya, yang pertama kan ditanyakan. Jadi tadi kan tahu kan, kira-kira simbol dipakai itu menunjukkan apa gitu ya. Yang pertama itu tadi ya. Nah, nama bukunya dengan tetap atau diganti? Oh, ganti.
Ayo, Bill. Ngantuk ayo enggak apa? Pasrah. Pasrah. Masih 2 menit. Nah, kalau pagi itu belajar cepat daripada siang. Kalau sudah siang itu 1 jam kayak lama. Loh, kalau ada yang tanyakan, silakan tanyakan. Usah sungkan. Makanya kalau berangkat sekolah itu apa? Subuh itu sudah bangun. Yang mesti sholat. Habis sholat mandi terus sholat. Terus ngaji. Iya. Kenapa? Ya. Nah, ini kan begini nama transisi di situ. Nah, pilih salah satu 2, 3, 4, 5 salah 5 transisinya apa namanya, prosesnya ya opo, entah maling atau jungkir. Nah, itu kan tadi ada transisi kan. Efeknya gimana? Yuk, ada yang tanyakan yang kurang paham. Nah, bagaimana transisiannya, kemudian diskusikan. Kalau start itu bukaan Start itu efeknya kayak pecah gitu, mencah. Halo, kelompoknya halo Fali. Baik. Ya, jadi kok ngomong cinta kasih sayang? Nggak tahu Pak, ini anak baru. Iya. Cinta kasih sayang. Oh. Memang kalau SMA itu ya sukanya itu ya punya banyak teman gitu. Apa dulu juga. Loh iya, di pacar apa kan? SMA nggak di pacar rugi lah. Ya teman, teman. Boleh pacaran tapi ya itu tadi ada batas. Iya. Semangat aja. Contoh kan kalau belajar sambil ada yang di video call kan betah ya. Loh, nah iya kan kayak zaman saya dulu loh. Saya itu kalau dulu zamannya masih surat-suratan. Kalau sekarang generasi Z ini multitasking. Dulu saya masih SMA itu ada HP yang paling bagus itu ya. Temen saya itu ada orang kaya itu ya. HP-nya NG. Tahu NG kan? HP game yang miring itu. Oh kayak NG. Nah, itu paling bagus itu. Yang punya HP itu anak musugil lah modelnya. HP itu. Ibaratnya kalau sekarang punya iPhone berapa sekarang yang terbaru? 14
14, aduh, di iPhone 14 lah. Memang gambarnya kalau iPhone sama Android biasa itu beda ya. iPhone tuh kayak celing gitu. Apa punya iPhone? Ragam. Hah? Nggak seneng saya, istri saya yang pakai iPhone itu. Sama tadi. Kalau dulu pacaran ya beli surat. Kalau sekarang enak HP. Ini handphone. Komunikasi bisa, pelajaran sekarang tinggal searching, browsing, apapun tinggal tanya lu udah dapat. Kalau dulu nggak bisa, kalau nggak mau tanya gurunya, tanya siapa bingung. Kemudian tugas nggak bisa kerjakan. Dulu belum ada browsing gitu kan. Dulu itu masih media sosial itu masih baru-barunya yang namanya Friendster. Pernah Friendster tahu? Wih, Sama BBM, Pak. BBM itu seranya rek. Friendster jadi Friendster biar halamannya kan bisa dihias-hias itu. Ono foto profile gitu ya. Facebook tapi lebih banyak gambar-gambar gitu. Ada temanya gitu. Friendster namanya. Kalau sekarang sih ya sudah nggak tahu zaman kamu ya. Sekarang ya sudah TikToker semuanya. Dulu dari TikTok kan bisa dapat uang kayak gini kan kalian buat short tutorial bisa dapat duit. Orang mandi ya, oke. Cepat ya, sudah kantin ya. Oke. Saya sambil melakukan penilaian. Kan seperti biasanya penilaiannya kan ada sikap, ada keterampilan, ada pengetahuan ya melalui pretest dan proses. Keterampilan dari diskusi ini, aktifan kalian, gitu ya. Nanti juga sikap, ya sikapnya dari observasi juga bisa saya lihat. Ya ada yang lain? Belum baik deh. Ciwi-ciwi ya. Orang sibuk sudah ganti. Orang nggak sibuk sebenarnya. Kayaknya kemarin yang membawa malas ini kita bahas di kelompoknya Alfanya Kakak. Alfanya Kakak. Sekarang udah berarti Kakak sudah pindah. Oke. Belum selesai. 10 menit lalu dulu. Kenapa? Yang mana? Nama toolsnya, contoh di sini Pak. Nggak pakai teks. Nama toolsnya itu loh. Insert text box ini. Kemudian ini bisa insert sheet, gitu kan ya. Wes itu kok. Apalagi ini pakai insert tabel, ini pakai tabel. Ini pakai insert. Ini bisa pakai insert chart atau grafik. Kemudian ini kan bisa insert picture, ini gambar-gambar kan. Ini bisa insert background sama insert sama tambahkan apa? Teks. Gitu aja, Be. Karena gitu. Nanti yang dijelaskan pilih satu. Makanya kemarin satu kesimpulan menjelaskan tentang langkah-langkah hyperlink. Gimana pemecahan masalah hyperlink? Kesimpulannya itu langkah-langkah. Iya tadi sesuai pertanyaan di sini kan dilengkapi ini. Lagi langkah-langkah menunjukkan hyperlink. Yuk, nanya lagi. Digunakan buat
masing-masing kelompok harus presentasi. Saya kasih waktu nanti 9:40 satu kelompok 5 menitan lah ya, satu kelompok 5 menit lah. 5 Loh yang ada tanyakan. Ya, ciri-cirinya kok ciri-cirinya. Nah, ya, nanti kan hasil analisanya dari masing-masing kelompok ada yang berbeda, kan sih gitu. Dari masing-masing slide yang sudah kalian bawa itu tadi kan. Kan selesai? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Sudah, ayo, saya ke belakang. Sudah, Pak. Nanti yang maju mulai kelompok siapa dulu? Kelompok aja ya. Dari depan. Kemarin kan dari belakang. Sekarang dari depan. Kemarin dari depan itu ya. Nanti sekarang dari belakang. Ya. Terakhir sendiri kan. Nah sekarang awal. Nama kamunya Hadi sekarang. Gak tahu gitu ya. Siap. Terserah. Ya, terserah. Manut ganti. Kelompok Manut ganti. Namanya ganti. Oke, sudah? Belum? 4 menit.
Nanti kalau ada waktu di akhir penutupan karaoke ya. Kalau ada waktu, kalau ada waktunya tertentu kita akan untuk penutupan ya. Ada mic-nya, Pak. Mic-nya, justru nyanyi bareng. Lagunya apa? Lagunya apa? Lagu apa? Ini apa sini? Lebus. Lebus. Nek dangdut itu lagu seneng, sedih, ya tetap ekspresinya joget. Senang, sedih, suram. Senang, sedih, suram, joget. Ditinggal bojo, ditinggal lunga, ditinggal wis Bu, wis tinggal apa pokoknya. Tinggal rapi. Tinggal rapi. Oke, Ayu wis mari, selesai. Kami kelompok terserah ya, siap ya, terserah ya. Terserah. Semua terserah padaku. Terserah. Nanti salah satu ya. Terakhir yang kesimpulannya mengenai memecahkan masalah tentang hyperlink. Sudah? Oke, kelompok 1 menit. Sudah ya? Kelompoknya namanya? Terserah. Terserah, kelompok terserah. Apa? Mawar, nah ini. Mawar ini, nggak tahu ini bahasa siapa ya? Ayo. Ayo kelompok terserah kasih aplaus biar maju. Oh yang lain perhatikan siapkan satu pertanyaan setiap kelompok. Siapkan satu pertanyaan setiap kelompok. Terserah. Oke, wes. Oke, ingat kalau ada orang depan di mau apa presentasi bicara tolong dihargai. Jadi kasih pertanyaan ya, kasih pertanyaan tapi jangan ngajak berantem gitu ya maksudnya. Membunuh orang yang di depan. Oke. Kita lakukan hal-hal baik aja. Kalau kita melakukan hal baik pasti nanti dapat balasan yang baik. Kalau kita mempersulit orang ya pasti nanti kita ya akan dipersulit. Gitu ya. Kalau kita ya semua itu ya ada normatifnya gitu ya. Terusnya ya nggak harus nakal. Oke. Lanjut kelompok terserah. Wis lah kamu. Oke, lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok terserah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Novita Dias Darmanto, dan depan saya Zelvi Octavia. Kami di sini akan mempresentasikan tentang icon yang sering digunakan pada membuat slide presentasi. Oke, jadi pertama menjelaskan menunjukkan menu dan icon apa yang sering dipakai tadi di aplikasi PowerPoint. Kan tadi sudah kan diapakan tadi apa? Pasti nanti jawabannya berbeda. Oke, kelompoknya terserah. Yang pertama ada slide dengan mengklik new slide. Kemudian ada hyperlink. Caranya dengan mengklik blok teks. Dengan klik kanan pada teks, lalu klik hyperlink akan muncul kotak dialog hyperlink. Kemudian ada animasi, digunakan untuk menghadirkan objek seperti teks, gambar, bisa dilakukan secara online maupun offline. Oke. Kemudian animasi, beberapa animasi yang bisa dijalankan, satu aja atau dua boleh. Transisi atau animasi ya. Ya. Sudah dijawab di situ. Nggak usah semua, dua aja cukup. Kemudian ada nama transisi. Yang pertama ada pudar. Proses yang terjadi, slide yang pertama akan menghilang secara perlahan, dilanjutkan dengan slide yang kedua muncul secara perlahan. Kemudian ada putar. Proses yang terjadi ada teks atau objek berputar searah atau berlawanan dengan arah jam. Jadi sudah bisa menunjukkan tentang apa itu tadi animasi ya, transisi. Kemudian ini tadi kemarin kan sudah bawa masing-masing slide kan, nah itu dianalisa itu dimasukkan di oke ya. Hasil analisa dari slide yang telah dibawa kemarin. Itu tadi hasil analisa ditampil satu analisa slide aja, satu analisa slide. Slide apa saja yang apa saja yang dipakai di slide itu. Yang pertama, di gambar yang pertama. Itu tadi yang gambar kembali itu tadi. Ya itu lanjutnya itu. Oke, nah itu. Jadi ada beberapa tools yang digunakan pada slide kami. Yang pertama ada option untuk mengatur fitur-fitur pada area kerja, dokumen, dan pilihan bahasa pengantar. Lalu kami juga menggunakan View Manager untuk memunculkan jendela View Manager. Lalu kami juga menggunakan Color Style untuk memperlihatkan histori halaman. Color Style untuk memperlihatkan histori pewarnaan gambar. Ya, terus kesimpulannya dari itu tadi kan sudah kan dari apa? Pertama, apa saja yang sering dipakai, kemudian sudah transisi apa, animasi apa, kemudian menganalisis slide. Nah, berarti kan bisa menunjukkan dari slide itu kesimpulan atas masalah tadi apa. Jadi yang hyperlink tadi bagaimana? Oke, yang terakhir kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kita dapat lebih memperdalam fitur-fitur yang ada dalam Microsoft PowerPoint. Setelah kita dapat membuat pemikiran atau ide gagasan menjadi lebih menarik dan memperindah slide yang di dalamnya. Kemudian langkah hyperlinknya tadi yang di awal tadi ya. Seharusnya kesimpulan ini tadi ya. Nanti yang lain kesimpulannya ya. Jangan masalah. Oke. Dari sini ada yang tanyakan. Satu kelompok dari kelompok ini depan dulu. Ini apa kemarin kelompoknya? XOL. Sudah diubah kelompok nama kelompoknya. Nama kelompoknya sekarang Good Day. Oke, Good Day itu kayak lagunya Yui. Goodbye Day. Oke, lanjut. Good Day, silakan tanyakan. Nggak ada, Pak. Wajib satu pertanyaan kok enggak ada. Tapi mempersulit, Pak. Sulit. Enggak mempersulit kita ini beda lagi. Oke, ayo Alia tanya. Ayo. Satu. Pertanyaan. Nah, transisi apa atau animasi transisi apa yang sering digunakan?
oleh siswa. Nah, yang disukai paling disukai itu bisa. Berikan alasannya. Nah, berikan alasan. Nah, bagus itu pertanyaannya. Oke. Biasanya siswa itu Yang lain berarti kan? sering memakai nama transisinya budar kan atau Budar. pet ya. Fit. Karena mereka itu menganggap fitur itu kayak estetik gitu loh. Budar itu berarti kayak efek budar ya, buat orang hilang. Ya. Nah, alasannya karena bisa diterima kelompoknya gede. Oke, lanjut kelompok ciwi-ciwi ya. Kelompok ciwi-ciwi ya. Ayo, satu pertanyaan aja. Ciwi-ciwi ya. Ayo, waktu semakin berjalan maju kita mundur. Tools yang sering digunakan. Tadi kan sudah dijawab, tinggal jawab aja. Oke, biar nggak terlalu kelamaan ya. Jadi satu kelompok dua penanya aja, dua kelompok yang nanya ya. Nah, waktunya ya, apa jawabannya? Untuk tools yang digunakan adalah color style karena itu bisa memperlihatkan histori pewarnaan gambar yang bisa membuat lebih menarik dan memperindah pada slide-nya. Betul apa? Color style. Kalau salah. Oke, kasih plus untuk kelompok terserah. Oke, ya, terima kasih ya. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yoi, silakan duduk kembali ya. Oke, berikutnya kelompoknya depannya mesra, kelompok Yoga tahu. Oke, kelompok Yoga tahu. YGT. Yoga tahu. Yoga tahu. Nggak tahu ya sudah. Ini yang wajib nanya. Tadi kan kelompoknya kelompoknya Bude sudah sama kelompok ciwi-ciwi ya sudah. Nanti yang nanya ini kelompok kelompok apa? Labire sama kelompok mesra yang menanya ya. Siapkan pertanyaannya mulai dari sekarang biar nanti Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok Ya Nggak Tahu. Saya dari Permatasari. Saya Diva Selina. Akan mempresentasikan tentang PowerPoint. Bisa kemana? Menu-menu yang ada di icon pada PowerPoint yang sering digunakan yaitu slide, ruler, grid, desain temu, latar belakang, slide master, dan hyperlink. Slide terdiri atas new slide, duplicate slide, desain tema dan latar belakang. Ignore pada kelompok T, pilih
metropolitan, kami inginkan tema slide yang tersedia. Klik browser for place. Klik more pada kelompok variasi pilih color. Berikut jenis-jenis transisi pada PowerPoint, yaitu split. Split yaitu teks atau objek yang menjadi utuh setelah paruhannya bersatu dari arah yang ditentukan. Oke. Lanjut. Menunjukkan tools yang dipakai pada PowerPoint, yaitu 1. Leads, 2. Smart Art Graphic, 3. Smart Art Graphic Cycle, 4. Smart Art Graphic Relationship, 5. Smart Art Graphic Pyramid. Di sini saya akan menjelaskan Smart Art Graphic, yaitu klik pada objek gambar icon Smart Art, tampil kotak dialog dan pilih Smart Art Graphic yang sesuai. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini yaitu pada materi yang dipelajari hari ini kami belajar menunjukkan fungsi icon transition dan macam-macam infografis yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Silakan, tanyakan. Apakah ada pertanyaan? Kelompok siapa dulu? Tabire. Untuk Lebih mendetailkan suatu gambar yang dijelaskan atau suatu Yang tanyakan tentang fungsi hyper. Iya, data hyperlink ya. Yang apa? menjelaskan secara detail apa yang kita presentasikan, bisa kayak link Google kalau mau ya link Google atau lebih detail. detail, link YouTube gitu. Nah, Apakah sudah sesuai? lanjut pertanyaan kedua dari kelompok terserah. Terserah. Ya. Amnesia. Tiba-tiba lupa. Apakah presentasi itu harus menggunakan presentasi di Iya. dalamnya? Slide-nya. Ya, agar lebih mudah kita mengetahui suatu urutan urutan jadi agar lebih rinci gitu. Jadi tidak morat-marit. Tak makan marit. Ya, oke, itu sudah. Jadi 5. Oke. Saya ada pertanyaan ke-11 buat kelompok. Sekian presentasi dari Romani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu pertanyaan saya. Oke, berikutnya kelompok Bude, ya. Oh, goodbye, ini kelompoknya tukang kopi. Oke, perhatikan nanti yang bertanya, ya. Tadi kan juga ya kelompoknya ciri-ciri sama kelompok yang nggak tahu. Oke, yang nggak tahu siap-siap satu pertanyaan sama kelompoknya ciri-ciri ya. Oke, Bude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Putih akan menjelaskan tentang Ngopi, Pak. Kopi. dengan MKPD pertemuan yang kedua. Di sini saya bernama Diasya Purwadari dan rekan saya Manasifah Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu dan icon yang sering digunakan dalam PPT. Menu dan icon yang sering digunakan yaitu teks home karena kita bisa melakukan apapun, menambahkan slide, background, dan editing teks pada menu. Dan yang kedua,
sering digunakan, yaitu satu fill up yaitu slide yang bergerak seperti kita membalik buku. Kedua, origami, slide yang akan berubah bentuk menjadi origami burung dan akan pindah ke slide yang selanjutnya. Yaitu ada tools yang paling sering digunakan pada gambar 4, yaitu insert picture, yaitu untuk menyisipkan gambar. Gambar bisa digunakan juga sebagai background. Dan ada edit text, yaitu untuk menambahkan poin-poin atau teks yang akan untuk menulis. Kesimpulannya yaitu, jadi materi yang bisa kita ambil adalah kita bisa lebih memahami dan mengetahui fungsi dan langkah-langkah dari tools yang ada di PowerPoint. Selain itu, kita bisa membuat hyperlink dengan cara mengcopy link yang ada di media online, kemudian dipaste pada kotak hyperlink yang sudah tersedia. Kemudian hyperlink bisa kita hubungkan dengan video atau informasi yang ada di slide tersebut. Oke. Apa yang bertanya? Silakan kelompoknya Cici ya. Ayo Cici. Oh ya, dia dulu. Ya, kelompoknya. Yo nggak tahu, kok tanya saya. Oke. Selain penjelasan apa saja yang biasanya dikaitkan di Video. Yang biasanya apa saja yang sering dikaitkan dengan link hyperlink selain penjelasan. Selain itu bisa apa saja? Nah itu ya jawabannya ya. Baik, betul. Lanjut, ciwi-ciwi ya. Ciwi ya. Ada orangnya. Ciwi-ciwi. Oke, nggak ada ya? Ada? Oke. Karena itu yang sering digunakan supaya orang lain melihat itu. Kenapa pilih background? Karena background tadi sering dipakai. Ya, terus belum puas? Gak apa-apa tanya lagi. Oke, ya udah kasih aplaus. Yoi, kelompoknya Bude ya? Oke, Bude sudah. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita habis di 8.10 ya. 9-10 menit. Ya oke. Kalau gitu langsung ke kelompoknya haha. Ciwi-ciwi ya. Terus masih ada waktu 10 menit. Ciwi-ciwi ya. Terus terakhir Labi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ciwi-ciwi. Yang presentasikan tentang cara Oke, yang lain silakan. Oke, perhatikan text and please. Menurut data icon pada PowerPoint yang sering digunakan. Data icon yang sering digunakan adalah home dan icon yang sering digunakan adalah use
new slide karena setiap membuat presentasi pasti membutuhkan slide baru untuk memuat poin-poin lainnya. Transisi yang digunakan, yang sering digunakan, 1. Course times. Proses yang terjadi dari tirai yang tertutup menjadi terbuka ke kanan dan ke kiri. 2. Origami. Kertas yang berbentuk burung kemudian bergerak dan terbang. Terus tos itu yang sering digunakan. 1. Text box. Digunakan untuk menambahkan keterangan supaya lebih menarik dan ringkas. 3. Space untuk menambahkan bentuk. Shape untuk menambahkan bentuk bangun seperti segitiga, segima, dan lain-lain. Kesimpulan, kita bisa mengetahui banyak tools seperti textbook, shapes, tabel, dan lain-lain. Dan kita bisa mengetahui bagaimana cara menggunakan transisi supaya kita bisa membuat PowerPoint dengan menarik dan supaya audiens tidak bosan dalam melihat presentasi kita. Oke, itu ya. Dari sini, dari dunianya kan kelompoknya satu aja ya. Kelompok siapa? Saya lempar aja langsung. Kelompok siapa yang mau bertanya? Ada? Terserah. Ya, satu aja. Terserah, kelompoknya terserah padamu. 9. Oke. Ada? Oke wes, nggak ada ya, lanjut. Langsung kelompoknya lebar. Oke, kemudian presentasi dari kelompok kami tidak ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok lebar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fire ingin mempresentasikan tentang menu dan ikon program presentasi. Oke, setelah saya menyimak video yang telah ditayangkan tadi, apa saja menu dan icon pada PowerPoint yang digunakan buat slide presentasi, yaitu icon pada home yaitu new slide. Pada insert kita bisa menambahkan picture, dan hyperlink, animation untuk menambahkan animasi yang menarik, dan transition untuk efek slide. Kemudian nama transisi biasanya kita sering menggunakan crash, efek transisi seperti meremas kertas, kemudian fracture, efek transisi menyerupai kaca yang pecah atau hancur. Kemudian ada nama tools yang digunakan pada gambar, seperti pada insert ada chart, membuat grafik pada PowerPoint, kemudian shape, membuat bentuk-bentuk yang menarik untuk membuat presentasi. Untuk pemecahan masalah hyperlink, kesalahan dalam setting DNS, solusinya untuk memperbaiki DNS Anda dengan menggunakan kontrol panel cPanel. Untuk mengubah nama server, silakan masuk ke domain panel Anda. Kesimpulannya, dengan mempelajari tools pada PPT, kita dapat membuat PPT lebih menarik dan dapat mengetahui icon-icon yang sebelumnya belum kita ketahui. Oke, udah ya. Oke, kita langsung aja karena waktu udah efek ya. Oke, kasih plus. Oke, nah silakan bisa kembali ke tempat. Oke, saya harap kelompoknya sudah bagus semua ya, sudah bisa presentasi, sudah diskusi. Jadi dari sini tadi saya lihat kelompok yang paling terbaik ya, saya lihat coraknya ya, dulu ya. Good day. Nggak ada ya. Ciwi-ciwi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompoknya Levare. Kelompoknya nggak tahu. Kelompoknya terserah. Oke, baik. Dari banyaknya temuan ada kelompok terserah.
Ketiga lebay. Nah, itu tadi ya. Nah, itu tadi cuma penilaian aja ya, bukan apa. Semua Kak. Hanya itu aja yang bagus, semua Oke. Kemudian berikutnya, tadi kan sudah ada di awal ada pretest. Sekarang kita laksanakan post test. Jadi San sudah dapat informasi-informasi baru kan? Tentunya nilai-nilai yang tadi semua di bawah standar KKN ya, sekarang bisa ditingkatkan lagi. Oke? Untuk itu saya share sekarang untuk linknya ya di grup. Ntar saya share dulu. Kita share linknya. Oke, sudah kerjakan ya. Kerjakan. Sudah ya. Sudah masuk linknya ya. Sudah masuk ya linknya ya. Oke, kerjakan. Belum. Leo tadi belum sendiri ya. Sudah ya. Oke. Sudah. Lanjut. Sudah. Oke, sudah ya. Langsung mulai masukkan namanya 5 menit. Oke. Ya, masih dipimpin oleh apa? Belum saya tampilkan. Oh, saya lihat di laptop ya. Langsung, nggak usah ditampilkan ya, biar cepat. Nabila, mana Nabila? Oh, masih dipimpin oleh Nabila ya. Bawahannya Nabila ada Azizah ya. Kemudian ada Clara ya. Nabila, Azizah, Clara ya. Tinggal satu lagi. Oke, saya refresh lagi. Nah, sudah selesai. Jadi di posisi sudah selesai semua ini ya. Di posisi atas ada Nabila, Azizah, sama Clara. Oke. Kemudian dari rata-rata nilai saya lihat semua di atas 90. Berarti sudah mencapai 75. Sudah baik ya. Jadi kesimpulannya hari ini pembelajaran ya setelah dievaluasi ternyata dengan soal post test itu tadi setelah mengalami beberapa pembelajaran diskusi, kemudian ada tadi ya video putar, kemudian mencari di buku itu kan ya. Nah ternyata hasilnya semakin meningkat itu tadi ya, dengan sekarang nilainya sudah padahal soalnya sama ya kan, sama, dan akhirnya nilainya sekarang 90 atas rata-ratanya. Berarti banyak yang 100. Jadi 90 ke atas. Oke, itu evaluasi untuk post testnya. Kemudian nah ya, jadi kita akhiri ya. Sebelum kita akhiri, tolong siapa ya, coba simpulkan ya, apa sih yang kita dapat dari materi pelajaran hari ini, yang kita dapat dari pelajaran hari ini itu apa saja. Coba siapa? Mau saya tunjuk atau angkat tangan? Tunjuk ya, coba. Tunjuk ya, ayo. Kira-kira apa kesimpulan? Tadi yang sudah dipelajari apa saja? Yang pertama belajar apa? Kedua apa? Ketiga apa? Yang pertama Ya. Belajar, iya. Kemarin juga menurut dari sekarang ketiga apa tadi pertama? Ada transisi, ya. Transisi, ada animasi. Kemudian berikutnya ada hyperlink ya. Jadi masalah utama kita adalah hyperlink ya. Tadi sudah ditanyakan, hyperlink itu selain untuk mendetailkan atau menuju ke slide berikutnya atau menuju ke halaman yang lain gitu ya, itu ada apa saja? Nah sebenarnya hyperlink itu ada hyperlink yang internal dan ada yang internal ya, mengarahnya ke dokumen yang ada di dalam. Jadi benar kesimpulannya tadi. Kesimpulannya tadi yaitu ya, salah satunya yang terakhir adalah tentang itu. Kemudian yang berikutnya ada link yang hyperlink yang eksternal. Itulah tadi ya yang bisa kita pelajari hari ini ya. Nah, berarti kalau saya bilang itu tuh termasuk referensi kita hari ini. Jadi yang sudah kita pelajari hari ini yaitu tadi ini. Yang pertama tentang apa? Tadi
transition gitu ya, menu apa yang sering dipakai, kemudian dan juga hyperlink, bagaimana langkah-langkah gitu ya. Nah, berikutnya ya, untuk minggu depan ya kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Nanti tolong disiapkan ya. Nanti kita praktikum gitu ya. Praktikum nanti kalau kemarin saya suruh bawa slide ya. Karena kayaknya kalau kita baca di lab itu kan kurang komputernya ya. Dan tempatnya nanti. Jadi tolong yang bawa laptop satu kelompok paling tidak ada 1 atau 2 laptop. Jadi tolong membawa laptop. Itu ya. Nah, dari sini ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Ada ya? Oke, karena waktunya sudah mepet. Atau mau karaoke sebelum penutup? Karaoke apa? Lagunya siapa? Kan tutup ini waktunya ya. Oke, kita tutup aja ya. Minggu depan aja kita karaoke ya. Oke, baik, sebelum kita akhiri ya, kita berdoa dulu ya. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita hari ini membawa berkah, kemudian bermanfaat bagi kita. Oke, coba Leo pimpin doanya. Saya lagi. Ya, ketua kelasnya Leo. Persiapan berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya semuanya. Ayo ketemu di depan ya. Oke, Pak Epi, Bu Dia, Pak Didi sudah selesai. Mantap.